Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfiatus Salihah Fadli, NIM 19410035. Saya adalah mahasiswi studi ilmu fikih kelas B dengan dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi ulama salaf, yakni Imam Sufyan bin Uyainah. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah studi ilmu fikih. Terdapat 4 poin yang akan dibahas sebagai berikut. Biodata Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah adalah putra dari Uyainah bin Abi Imran. Nama asli beliau adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah bin Abu Turan Maimun. Imam Sufyan mendapatkan nama kunyah. Nama kunyah adalah nama panggilan kehormatan yang diberikan oleh bangsa Arab, yakni Abu Muhammad bin Al-Hilali Al-Kufi Al-Makki. Imam Sufyan juga mendapatkan gelar Asy-Syaikh al-Islam karena keilmuan yang dimiliki beliau. Ketika seorang ulama digelari dengan Syekh Islam, berarti beliau adalah seorang ulama yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin karena ilmu dan hikmahnya. Imam Sufyan adalah seorang mantan budak dari Muhammad bin Muzahim yang merupakan saudara sekandung Ad-Dahhak bin Muzahim. Namun, dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau adalah mantan budak dari Bani Hashim. Imam Sufyan bin Uyainah adalah seorang imam besar dan hafiz pada masanya. Beliau lahir di Kufah pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 107 Hijriah dan wafat dalam usia 91 tahun pada bulan Jumadil Akhir tahun 198 Hijriah. Mengenai sifat fisik Imam Sufyan bin Uyainah, tidak banyak terdapat riwayat yang menyampaikan hal tersebut. Hanya ditemukan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Mizi yang menyatakan bahwa Sufyan bin Uyainah adalah seorang yang memiliki mata juling. Sedangkan terdapat berbagai riwayat yang meriwayatkan tentang sifat akhlak dari Imam Sufyan bin Uyainah. Di antaranya adalah riwayat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyatakan bahwa dia, Sufyan bin Uyainah, adalah seorang yang thiqah, hafiz, dan seorang yang ahli fikih. Boleh jadi dia melakukan tadlis tetapi dari orang yang terpercaya. Selanjutnya adalah perjalanan Imam Sufyan bin Uyainah dalam mencari ilmu. Imam Sufyan bin Uyainah sudah menuntut ilmu hadis sejak usia 10 tahun dan telah bertemu dengan 87 tabi'in. Di antaranya yang paling terkenal adalah Ja'far As-Shadiq, Humaid At-Tahl, dan Abdullah bin Dinar. Sejak usia dini, Imam Uyainah telah mencari ilmu tepatnya pada tahun 119 Hijriah. Ibnu Uyainah mengisahkan tentang dirinya. Aku keluar menuju masjid dan aku melihat-lihat halakoh-halakoh yang ada. Bila aku lihat ada kumpulan ulama dan orang-orang tua, maka aku akan menghampirinya. Aku akan duduk di majelis ilmu, salah satunya adalah Ibnu Syihab dalam usia 16 tahun 3 bulan. Salah satu yang menunjukkan keberuntungan Imam Uyainah dalam mencari ilmu adalah beliau sempat bertemu dengan 80 ulama besar dari kalangan tabi'in, di antaranya Amr bin Dinas, Az-Zuhri, Muhammad bin Al-Munkadir, Al-Amashi, Sulaiman At-Taimi, dan Humaid At-Tahwili. Berkat pergaulan Imam Uyainah dengan ulama-ulama besar, telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang teguh, luas ilmunya, serta mendalam. Beliau menjadi narasumber dalam berbagai permasalahan dan menjadi tempat curahan isi hati. Dalam mencari ilmu, Imam Sufyan bin Uyainah telah berguru kepada beberapa tabi'in, di antaranya Amr bin Dinar, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Hashim bin Abu Najud, Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, dan ulama-ulama lainnya. Prestasi dan karya dari Imam Sufyan bin Uyainah, yakni beliau telah meriwayatkan hadis sekitar 70.000 hadis, walaupun beliau tidak memiliki karya tulis berupa buku. Imam Sufyan juga merupakan seorang yang sangat alim dan mahir dalam ilmu hadis, bahkan seorang yang amat ahli dalam ilmu tafsir dan fikih, sehingga menjadi seorang penggagas mazhab di kota Mekah. Mazhab Imam Sufyan dikenali sebagai mazhab Ibnu Uyainah. Walaupun mazhab ini tidak bertahan lama karena munculnya mazhab-mazhab lain yang lebih banyak diikuti oleh masyarakat ramai. Murid-murid dari Imam Sufyan bin Uyainah diantaranya
adalah Hammam bin Yahya, Zuhair bin Muawiyah, Abu Ishaq al-Farisi, bahkan salah seorang dari 4 imam mazhab, diantaranya Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad. Kontribusi Imam Sufyan bin Uyainah dalam Islam adalah beliau meriwayatkan 7.000 hadis, di mana Imam Sufyan dikenal dengan tadlis dalam meriwayatkan hadis dari jalur Az-Zuhri, dan tidaklah beliau akan meriwayatkan hadis melainkan dari perawi yang thiqah, sehingga hadis dari beliau selalu dijadikan rujukan oleh banyak ulama fikih termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Selain itu, Imam Sufyan bin Uyainah sangat berkontribusi dalam perkembangan ilmu hadis hingga fikih. Walaupun beliau tidak memiliki sebuah karya, beliau sangat berjasa dalam transmisi hadis serta perkembangan keilmuan Islam. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataan sebagai berikut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Kalau bukan karena Malik dan Sufyan bin Uyainah, niscaya hilanglah ilmu dari negeri Hijaz." Selanjutnya, Harmalah bin Yahya berkata, "Aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, aku belum pernah melihat orang yang memiliki piranti ilmu dan lebih komplit ketika memberikan fatwa sebagaimana Sufyan bin Uyainah." Kisah inspiratif Imam Sufyan bin Uyainah, yakni adalah sebuah kisah Sufyan bin Uyainah menerima harta pemberian dari penguasa. Dikisahkan pada suatu hari, tiba-tiba seseorang mendatangi Fudail bin Iyad dan melontarkan sebuah kabar yang menyatakan bahwa Sufyan bin Uyainah menerima harta pemberian penguasa. Sebagai ulama sufi garis lurus, Fudail memahami bahwa hal tersebut akan mencederai prinsip kewiraan ulama. Wira bermakna menjauh atau meninggalkan perkara syubhat, yakni perkara yang tidak jelas antara halal dan haramnya. Sebab, bisa saja pemberian tersebut dikutip dari Baitul Mal yang juga dimungkinkan memangkas hak orang banyak, yakni kaum muslimin. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu adalah seorang ulama hadis yang mestinya paham harus menghindari wira'i. Inilah sebabnya, kepada orang yang melaporkan peristiwa ini, Fudail berkomentar, "Sufyan pasti tidak memungut kecuali yang menjadi haknya." Mendengar komentar Fudail, orang tersebut memilih pergi. Ia tidak tahu bahwa tidak lama setelah itu, Fudail diam-diam menemui Sufyan. Di kediaman Sufyan, tepatnya di depan wajahnya, Fudail mengkritik dan mencerca habis-habisan Sufyan bin Uyainah, hingga membuat Sufyan terdiam dan hanya sanggup berucap, "Wahai Abu Ali, kalau memang aku bukan seorang yang soleh, setidaknya aku mencintai orang-orang yang soleh." Said Murtadha Az-Zabidi meriwayatkan bahwa kisah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin merupakan dalil pembenaran bahwa menasihati seseorang tak perlu harus diumbar di ruang publik dan seyogyanya dilakukan dengan penuh kelembutan. Itulah hikmah yang diambil dari kisah inspiratif seorang Imam Sufyan bin Uyainah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.